Insyaallah di hari ini kita akan masuk mulai membahas tentang Kitab Tauhid. Ya. Syarah dari Kitab Tauhid As-Sa'di rahimahullah taala. Baca semua dulu. Baca semua matannya. Kemudian kita taklik sedikit sesuai dengan sedikit saja karena yang kita fokuskan itu syarah. Kalau kita bahas lama matannya itu mungkin kita akan lama untuk menyelesaikan kitab ini. Insyaallah kita targetkan tahun ini selesai satu kitab ini. Insyaallah. Baca sampai selesai matanya baru kita taklif. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Tauhid wa qaulillahi ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun wa qawlihi wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut al-ayah wa qawlihi wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana al-ayah wa qawlihi Al-ayah apa ya? Al-ayata atau al-ayati? Al-ayata sebagai maf'ul bih dari fi'il yang dihilangkan. Takdirnya Akmilil ayat. Baik. Wa qawlihi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a al-ayah. Wa qawlihi qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a al-ayat. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu man arada an yanzura ila wasiyyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuh falyaqra qawlahu ta'ala qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana ila qawlihi wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala kuntu radifan nabiy sallallahu alaihi wasallam ala himar faqala li ya Mu'adz atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah qultu Allahu wa rasuluhu a'lam qala haqqullahi 'alal 'ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a wa haqqul 'ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a qultu ya Rasulullah afala ubashshirun nas qala la tubashshirhum fayattakilu akhrajahu fi sahihain. Fihi masail al-ula al-hikmatu fi khalqil jinni wal ins. Situ bagus kita nanti baca setelahnya. Baik, kata beliau rahimahullah bismillahirrahmanirrahim. Kitab Tauhid. Beliau memulai kitabnya dengan basmalah dengan beberapa perkara. Ini mungkin sudah berlalu sama antum, tapi dapat kita ulang. Yang pertama, tibaan li kitabillah ta'ala. Mengikuti Al-Quran Karim sebagaimana semua surah kecuali satu itu dimulai dengan basmalah. Kemudian yang kedua, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, amalan dari Rasulullah SAW tak kala menulis risalah, sebagaimana datang dalam hadis Abu Sufyan kala mengirim surat ke Herakl, Azim Rum. Demikian pula mengikuti bukan cuma Rasulullah tapi semua para nabi, di antaranya Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Kemudian yang ketiga, mengikuti kebiasaan atau amalan dari al-musannifin salaf soleh seperti Imam Malik, Imam Bukhari dan selainnya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari. Dia menukil bahwasanya qad istaqarra amal musannifin ibtidai kutubi ilmihi bil basmalah. Jadi telah tetap semakna dengan itu, tetap kebiasaan atau amalan dari orang-orang penulis itu memulai kitabnya dengan basmalah, mengikuti para salaf. Kemudian yang keempat, sebagai bentuk isti'anah dan tabarruk,
pada nama Allah Subhanahu wa taala dalam memulai bismillah. Dalam memulai apa? Tulisannya. Iya, dengan bismillah. Dan adapun pembahasan tentang basmalah, bismillahirrahmanirrahim ini itu insyaallah dibahas di syarah dari Al-Wasithiyah. Syarah Khalil Kharras insyaallah. Jadi kita cukupkan dulu di kitab itu tanpa kita bahas di sini. Nah, itu dia berkaitan dengan basmalah. Kemudian kata beliau, Kitabut Tauhid, itu ada Kitabut Tauhid. Ya, kitab secara bahasa itu diambil dari kata katabah, bermakna al-jama'. Iya. Bermakna al-jam'. Jadi dikatakan kitab karena dia mengumpulkan apa? Huruf-huruf, kalimat-kalimat, ya, jumlah, paragraf, ya, yang ditulis dalam kitab itu. Dan kitab di sini bermakna al-maktub. Iya. Jadi itu kadang datang ya masdar, tapi diinginkan di situ adalah bermakna maf'ul, ya kan? Bermakna maf'ul. Ini banyak. Iya. Qital, maktul. Iya. Ini sama kitab al-maktub. Iya, itu secara bahasa. Adapun secara istilah itu ma khutta ala al-qirtas liiblaghi al-khabar, ya, atau lihifdhihi 'anil nisyan. Nah, ini secara istilah. Jadi apa yang ditulis di satu kertas untuk disampaikan kepada orang tentang khabar atau untuk dihafal, iya, tersimpan kalau seorang itu lupa, ya, dari faedah-faedah misalnya yang ditulis itu di situ untuk menjaga hafalan, iya, karena hafalan yang di itu kadang lupa ya. Kita hafal dengan hafal tetap saja supaya tinggal. Kalau kita ingin tahu lupa, kita langsung buka buku, ingat kembali. Iya. Jadi itu secara apa? Secara istilah. Secara istilah. Di dalam kitab ini banyak, ada bab, ada fusul, ya kan? Ada bab. Itu akan datang nanti penyebutan setelahnya dikatakan bab, ya kan? Bab itu di dalam kitab itu tercakup dalam kitab. Ada lagi bentuknya fusul, fasal-fasal. Ya. Adapun bab, tidak apa-apa kita terangkan. Bab itu secara bahasa, iya, sesuatu yang masuk, sesuatu yang digunakan untuk masuk dan keluar, iya. Atau dikatakan al-madkhal ila syai', iya, tempat masuk kepada sesuatu. Kalau sering disebutkan Syekh Abdullah Al-Mar'i, ma yadkhul minhu wa yakhruj, itu dia. Apa yang keluar darinya dan masuk juga di situ, itu bab. Iya. Itu secara bahasa. Jadi bisa mencakup maknawi dan bisa mencakup hissiyah. Artinya yang keluar dari situ bisa terlihat seperti kita pintu, ya kan? Itu terlihat. Ada juga yang manawi. Yang manawi yang ini dia. Iya. Kalau dikatakan bab, misalnya apa? Setelahnya bab fasl tauhid. Itu dia. Jadi bab artinya al-madkhul fi mas'alati fadl tauhid. Begitu dia. Itu maknawi. Terlihat atau tidak? Tidak. Jadi kalau secara bahasa itu terlihat. Bisa terlihat, bisa tidak, maknawi dan hissi. Tapi kalau secara istilah yang diinginkan di sini itu adalah sesuatu yang maknawi. Iya, sesuatu yang maknawi. Itu al-madkhul ila mas'alati kada wa kada, kada wa kada, dan selainnya. Kalau kan bab wujubuz zakah misalnya. Kalau katakan bab al-madkhul ila ahkam wujubiz zakah. Ya kan? Ila mas'alati wujubiz zakah. Seperti itu. Paham tak? Itu dikatakan apa? Bab. Dan setelahnya ada fasal. Ini lebih kecil lagi dibanding bab. Lebih kecil lagi dibanding bab. Itu antum lihat nanti kalau ada kitab-kitab seperti kitabnya Syaukani itu, Durrul Mughni, itu ada di kitab, ada bab, ada fusul. Coba 3. Baik. Kemudian yang kedua dikatakan Kitabut Tauhid. Jadi tauhid
Ini majrur, ya kan? Majrur bil idhofah. Jadi dia nanti setelahnya dikatakan wa qoulihi ta'ala. Nah, ini ataf dari mana? Dari tauhid. Iya. Berarti kalau dikatakan kitab tauhid, tauhid maknanya umum. Iya kan? Umum. Banyak permasalahan-permasalahan tauhid dijelaskan. Pembagian-pembagiannya. Kemudian setelahnya dikatakan lagi qoulihi ta'ala. Ini mencakup juga apa? Tauhid. Iya, tapi datang dalam bentuk apa? Al-Qur'an. Iya. Dikatakan kitab qoulihi ta'ala. Kitab tauhid qouli ta'ala. Iya. Jadi ucapan Allah Subhanahu wa taala ini berkaitan dengan apa? Tauhid. Iya, berkaitan dengan tauhid. Jadi kata beliau kitab tauhid, tauhid sendiri, iya, sebagaimana yang diketahui dia masdar dari wahada yuwahhidu tauhidan. Iya. Wahada yuwahhidu tauhidan. Ini diambil dari masdar wahada. Iya. Yaitu ja'alahu wahidan. Menjadikan sesuatu itu satu. Itu namanya tauhid. Itu secara bahasa. Kalau secara istilah, nah itu banyak pengertiannya. Disebutkan oleh para ulama banyak. Kalau Syekh Islam Muhammad bin Wahab rahimahullah dia katakan ifradullah bil ibadah, sebagaimana di kitab salah saya. Iya, itu ifradullah bil ibadah. Mutlak dia. Mengisahkan Allah setiap ibadah. Iya, ibadah luas. Ibadah luas. Sebagian juga mentarif dan ini rinci, yaitu ifradullah, iya, bima yakhtassu. Iya, apa? Ifradullah bima yakhtassu bihi min rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'i wa sifatihi. Iya, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dari apa yang menjadi kekhususannya berupa dari uluhiyahnya, iya. Kemudian dari rububiyahnya, kemudian pula dari asma dan sifatnya. Nah, itu dia dari pengertian dari tauhid. Kemudian, nah itu secara umum. Tauhid terbagi itu akan dijelaskan oleh musannif rahimahullah di syarah rahimahullah di syarahnya tentang pembagian tauhid, dan itu kita akhirkan di ucapan beliau saja. Baik, kemudian kata beliau wa qoulihi ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Iya. Ini bagian dari tauhid. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, mengibadahiku. Ditafsirkan liya'budun itu ayyuwahhidun. Ayyuwahhiduni. Itu ya. Itu ada ya-nya, dihapus. Jadi itu bukan nun. Itu ada setelahnya ya. Nun apa itu? Nun apa itu yang situ? Nun. Itu nun wiqayah. Iya, nun wiqayah, bukan nun alamat i'rab ya, karena alamat i'rabnya sudah hilang, sudah terhapus dia. Iya, jadi itu nun wiqayah bersambung dengan ya. Bersambung dengan ya. Jadi liya'buduni. Ma'na ya'budun ay yuwahhidun, yaitu ibadah sendiri. Jadi tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita kecuali untuk beribadah, untuk mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu disebutkan ta'rif dari Syekh Muhammad bin Wahab, ifradullah bil ibadah, dan ibadah luas. Mencakup perintah, mencakup larangan, iya, mencakup perbuatan, mencakup larangan. Iya. Oleh karena itu ibadah itu banyak yang membagi. Iya, ada yang membagi ibadah itu namanya ibadah i'tiqadiyah. Ada namanya ibadah al-lafziyah. Iya. Keyakinan tadi i'tiqadiyah, lafziyah, pengucapan, masuk juga zikir. Iya. Lafaz. Ada namanya ibadah tarqiyah. Iya. Bagaimana seorang itu meninggalkan maksiat, meninggalkan yang haram, yang makruh karena Allah. Iya. Ada namanya ibadah al-badaniyah. Iya.
al-badaniyah, seperti sholat misalnya, puasa. Ada namanya ibadah maliyah, sedekah, berkaitan dengan sedekah, zakat. Ya. Dan ada juga mengatakan dia al-haji itu masuk di ibadah maliyah wal maliyah. Jadi dia gabung. Dia gabung antara ibadah maliyah dan ibadah badaniyah. Iya. Sebagian mengatakan tidak, dia ibadah maliyah, sebagian mengatakan dia ibadah badaniyah. Iya. Badaniyah. Masing-masing punya hujjah. Masing-masing punya hujjah. Katakan badaniyah karena orang Arab juga iya, berhaji kan di situ tanpa ada bekal. Iya, maksudnya dari sisi transportasi misalnya. Iya, tapi disebutkan tidak. Mereka juga berbekal. Mereka juga berbekal. Makanya dikatakan wa khairuz zadi taqwa. Situ disebutkan, kemudian disebutkan bahwasanya sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan. Berarti berbekal juga. Ya kan? Berbekal. Baik. Jadi itu makna dari tauhid itu sendiri. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya, tidak menciptakan kita kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kata beliau, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Ya. Ini kandungan dari tauhid juga. Jadi tauhid itu adalah an i'budullaha wajtanibut taghut. Ya. Jadi mengibadahi Allah Subhanahu wa taala semata dan meninggalkan taghut. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah mengutus kepada setiap ummah, setiap manusia dari zaman ke zaman semuanya. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun." Jadi semua, ya kan? Bukan cuma Nabi kita Muhammad. Rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Jadi apa tujuan diutusnya Rasulullah? Nah, itu menyeru kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan meninggalkan taghut. Jadi taghut itu setiap yang diibadahi selain Allah itu taghut. Secara umum. Jadi kullu ma'ubida min dunillah fahuwa taghut. Ada takrif dari Ibnu Qayyim. Tapi semakna dengan itu. Cuma ditafsir dari min ma'budin wa matbu'in. Tapi setiap yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala itu namanya taghut. Kaitan dengan tauhid. Kemudian kata beliau dari makna tauhid juga, qala ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk tidak kita beribadah kecuali hanya kepada Allah. Iya kan? Wa bil walidaini ihsana. Ini perintah kedua. Dan berbuat baik kepada orang tua. Ini menunjukkan bagaimana perintah berbuat baik pada orang tua itu perkara yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Digandengkan dengan peribadatan tauhid kepada Allah dan dinomor duakan juga. Jatuh atau terletak setelah peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ini menunjukkan apa? Besarnya perkara ketaatan kepada orang tua. Bagaimana orang tua itu kita taati, kita berbuat ihsan kepadanya dan menjaga perasaan dari orang tua kita. Kemudian yang ketiga, kata beliau, wa qoulihi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ini semua makna-makna dari tauhid. Jadi kalau dikatakan tauhid itu adalah la ilaha illallah, ya kan? Karena semua yang didatangkan oleh musannif itu berkaitan dengan itu. La ilaha illallah, adanya penetapan, kemudian adanya penafian. Penetapan bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada yang berhak disembah, kemudian dinafikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Dinafikan tidak ada yang berhak disembah, kemudian ditetapkan apa? Cuma Allah Subhanahu wa taala. Ini semua makna tauhid datang dalam konteks ayat.
yaitu la ilaha illallah. Jadi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ini disebutkan oleh ulama ayat hukukil asyarah. Ini disebutkan beberapa hak-hak dari orang tua, kemudian tetangga dan selainnya. Ya, antum bisa lihat. Kemudian yang ketiga atau yang keempat atau yang kelima ya. Banyak sekali ini. Qul ta'ala atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Iya, al-ayat. Jadi katakan oleh Muhammad, kemarilah akan bacakan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah haramkan atas kalian. Apa itu? Alla tusyriku bihi syai'a. Jangan kalian mensyirikatkan bersama Allah sesuatu apapun. Apapun itu. Syai'an nakirah, apapun bentuknya, makhluk hidup atau makhluk mati. Ya. Orang yang didekatkan atau orang yang dijauhkan. Nah, itu dilarang. Allah melarang kita atau Allah mengharamkan untuk kita berbuat syirik bersama Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Iya, ini makna dari la ilaha illallah juga. Dikatakan tauhid. Jadi kalau tauhid itu bagaimana orang bertauhid? Itu bagaimana orang mengesahkan Allah semata dan tidak berbuat kesyirikan. Itu tauhid. Mengesahkan Allah dalam setiap ibadah, setiap perbuatan, setiap ucapan. Yang terkandung dalam ibadah dan tidak mensyirikatkan, menyamakan atau mengikutkan selain Allah Subhanahu wa taala bersama Allah dalam ibadah tersebut. Kemudian datang dalam hadis. Jadi musannif di sini menyebutkan ayat kemudian hadis. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, man arada yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuhu falyaqra qawlahu ta'ala. Nah, ini berkaitan dengan wasiat Rasulullah SAW. Wasiat itu tidaklah diwasiatkan kecuali perkara itu penting. Apalagi yang mewasiatkan ini siapa? Nabi Muhammad SAW. Tidak ada wasiat yang datang dari Nabi pasti adalah perkara yang sangat penting. Mewasiatkan kepada Mu'adz bin Jabal tentang takwa, mewasiatkan kepada Abu Hurairah tentang amalan-amalan yang mulia seperti salat witir, puasa 3 hari dalam sebulan. Nah, ini wasiat Muhammad SAW, Nabi kita paling besarnya, yaitu membaca surah dari Al-Quran. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bi syai' wa bil walidaini ihsana. Ini wasiat. Jadi Nabi SAW mewasiatkan kita untuk tidak berbuat syirik dan hanya menyembah kepada Allah. Kemudian mewasiatkan juga untuk selalu berbuat baik kepada orang tua kita. Ila qouli ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Inilah jalanku yang lurus, maka ikuti. Ikuti. Perintah untuk mengikuti Rasulullah SAW. Perintah untuk mutaba'ah dari semua perbuatan, ucapan dari Rasulullah SAW. Wala tattabi'us subul. Dan jangan kalian mengikuti dari jalan-jalan yang sesat. Jalan-jalan para syaitan yang memanggil-manggil untuk jatuh ke dalam maksiat, untuk jatuh ke dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dan ujung dari godaan itu adalah kekufuran. Ujung dari godaan syaitan itu adalah kekufuran. Jadi jangan kita menganggap enteng dosa-dosa kecil. Karena itu jebakan-jebakan syaitan. Syaitan itu tidak pernah memanggil kita langsung berbuat syirik, enggak. Tapi membuat kita perlahan jatuh ke dalam kesyirikan. Itu ujungnya. Oleh karena itu disebutkan oleh saya lupa ini asar atau hadis, itu dosa itu kalau kita lakukan sekecil apapun, dia itu saling memanggil. Dosa itu kalau kita lakukan tidak berhenti di situ, tapi dia berkata ya ukhti, sini. Jadi kita sedikit akhirnya menjadi banyak, akhirnya menjadi sesuatu yang biasa untuk kita. Tidak sadar ternyata kita sudah jatuh ke dalam apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Yang lebih besarnya adalah kesyirikan. Jadi jangan kita tahu ini syirik, ini tauhid, kita menganggap enteng. Syaitan tidak pernah memerintahkan kita atau tidak pernah mengajak kita ulang sekutukan Allah, sembah ini, tidak, karena kita perkara yang kita tahu, tapi syaitan itu memanggil sedikit-sedikit. Karena orang yang
Syaitan itu tidak pernah ridho. Ya, kalau kita berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah ridho sampai hari kiamat. Iya, sampai hari kiamat tidak akan pernah ridho sampai kita ikut kepada jalannya, dan kita akan mendapati diri kita menyesal di hari kiamat nanti. Kemudian kata beliau, hadis yang kedua, wa an Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu qala kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin faqala li, iya, saya dulu adalah boncengan Nabi SAW di atas himar. Ini banyak faedah ya, kalau kita tentang hadis-hadis seperti ini, ayat ini banyak sekali. Bolehnya ini, bolehnya itu, tapi kita fokuskan saja di pembahasan kitab ya. Insyaallah kalau kita mau baca syarah-syarah Husan, itu banyak faedah tentang hadis dan ayat. Faqala li ya Mu'ad atadri ma haqqullahi 'alal ibadi wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Apakah kamu tahu hak Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya dan hak seorang hamba kepada Allah? Iya. Faqultu Allah wa rasuluhu a'lam. Ini adab. Iya. Karena ucapan ini adalah nisful ilm, sebagaimana disebutkan banyak ulama ya. Qaulu la adri Allahu a'lam itu adalah nisful ilm. Kalau di sini disebutkan Allah wa rasuluhu a'lam karena Rasulullah SAW masih hidup ya. Masih tahu perkara ini. Qala haqqullahi 'alal ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Ini hak Allah kepada seorang hamba yang wajib ditunaikan, yang wajib dilakukan seorang hamba kepada Allah, yaitu mengibadahi Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak mensyirikatkan dengan Allah Subhanahu wa taala pada ibadah itu sedikit pun, sesuatu apapun. Kemudian wa haqqul ibadi 'ala Allah alla ya'adziba man la yusyrik bihi syai'an. Masyaallah. Dan adapun hak Allah kepada seorang hamba itu tidak akan memberikan azab siapa yang tidak mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya siapa yang mentauhidkan Allah itu tidak akan diberikan azab. Iya. Tidak akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka. Iya. Walaupun masuk neraka ini sebagaimana akan datang nanti bagaimana keutamaan tauhid itu. Walaupun kita datang dengan segunung dosa, iya, tapi ada iman tauhid dalam diri kita sedikit saja, maka itu akan menjadi hujjah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi SAW iya, hanya mengajarkan pamannya Abu Thalib itu untuk mengucap la ilaha illallah. Iya. Mengucap la ilaha illallah karena itu menjadi modal besar ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Di antara modal besarnya adalah kita tidak akan kekal dalam neraka. Dalam kekal. Kalaupun kita dimasukkan sebagaimana madzhab Ahlussunnah, orang pelaku besar, kalau dia masuk, dia tidak akan kekal. Iya. Kalau dia tidak mendapatkan syafaat, iya, dari Rasulullah, dari amalan solehnya, dari Al-Quran dan selainnya, maka dia akan masuk neraka. Setelah itu dia akan dikeluarkan. Dia akan dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam surga. Tidak ada kekekalan dalam neraka. Iya, itulah keutamaan apa? Di antara keutamaan apa? Tauhid. Iya. Tapi jangan, iya, sebagaimana di sini disebutkan, afala ubasyirun nas. Iya. Apakah saya memberikan kabar gembira ini kepada manusia? Iya, artinya berpegang pada hal tersebut saja. Yang penting saya bertauhid. Iya kan? Makanya Mu'ad bin Jabal dikatakan, ya Rasulullah, afala ubasyirun nas. Apakah saya menyampaikan kepada manusia kabar gembira ini, bahwasanya orang yang bertauhid itu tidak akan disiksa oleh Allah, tidak ada kegagalan dalam neraka. Ya kan? Walaupun dia berbuat maksiat. Iya, maksiat yang tidak sampai kepada kekufuran. Kata Nabi SAW, qala la tubasyirhum fayattakilu. Jangan sampaikan karena dia akan bersandar pada hal itu, ya kan? Tapi begitulah, tetap disampaikan, ya kan? Tetap disampaikan karena maslahatnya lebih besar. Iya. Maslahatnya lebih besar untuk manusia. Bagaimana mengetahui hak Allah Subhanahu wa taala. Iya. Mengetahui hak seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Akhrajahu fi sahihain. Iya, Bukhari dan Muslim. Jadi kesimpulannya bahwasanya nas-nas ini, iya, sebagaimana kita lihat ini membahas tentang tauhid. Iya. Dari makna tauhid itu adalah la ilaha illallah. Menjelaskan juga tentang pentingnya apa? Tauhid uluhiyah itu. Iya. Tauhid uluhiyah
Dan ini adalah perkara yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada manusia, kepada hambanya. Dan maksud diciptakannya manusia juga. Kemudian jin. Baik. Kita baca masailnya, faedahnya ini ya. Kemudian insyaallah besok kita baca syarahnya. Syarahnya agak panjang juga sedikit. وقال رحمه الله فيه مسائل. الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس. الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. الثالثة أن من لم يأت به لم يعبد الله ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد. الرابعة الحكمة في إرسال الرسل. الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة. السادسة أن دين الأنبياء واحد. السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت ففيه معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت الآية. الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف وفيها 10 مسائل. أولها النهي عن الشرك. العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء وفيها 18 مسألة بدأها الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. 11 آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق 10 بدأها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. 12 التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. 13 معرفة حق الله علينا. 14 معرفة حق العبادة عليه إذا أدوا حقه. 15 أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. 16 جواز كتمان العلم للمصلحة. 17 استحباب بشارة المسلم بما يسره. 18 الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. 19 قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. 20 جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. 21 تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه. 22 جواز الإرداف على الدابة. 23 فضيلة معاذ بن جبل. 24 عظم شأن هذه المسألة. Baik. Ini ada 24 masail, itu berkaitan tentang ayat dan hadis yang disebutkan sebelumnya. Kata beliau fihi masail al-ula. Baik. Al-ula, apa itu i'rabnya al-ula? Mubtada. Mana khabarnya? Khabar al-hikmah fi khalqil jinn wal ins. Baik, ada yang lain? Na'at. Na'at dari Na'at dari al-mahbud, iya. Jadi man'utnya itu dihapus. Takdirnya al-mas'alah. Iya, pecahan dari masail. Itu perhatikan. Kalau pecahannya muannas maka iya, na'atnya juga muannas. Kalau pecahannya mudzakkar, iya, maka na'atnya juga mudzakkar. Jadi jangan lihat jamaknya, jangan lihat jamaknya. Kalau dikatakan fihi umur, ini umur muannas kan, karena jamak taksir. Tapi kalau dia dipecahkan jadi mufrad, itu al-amr, dikatakan al-awwal berarti. Jadi al-amrul awwal. Jadi kalau lihat seperti ini, itu jangan bilang, walaupun sebenarnya ya ada
bisa katakan mubtada, tapi paling cocoknya apa? Na'at dari mubtada al-mahdhuf, yaitu al-mas'alah. Jadi mubtada'nya itu mahdhuf. Tamam? Bisa toh? Nanti lihat lagi, tanya lagi. Lihat. Baik, kata beliau fihi masail al-ula al-hikmatu fi khalqil jinni wal ins. Ini diambil dari ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Ya, hikmahnya adalah untuk mengibadahi Allah Subhanahu wa taala semata dan meninggalkan kesyirikan. Tidak mensyirikatkan Allah dengan sesuatu apapun. Yang kedua, as-tsani anna al-ibadata hiya tauhid. Jadi ibadah itu itulah tauhid. Iya, dalam ayat ya. Karena ditafsirkan ibadah itu ayyuwahidun. Li'anna al-khusumata fi. Karena perdebatan itu pada ibadah itu. Pada tauhid itu. Dikatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula, ya kan? Kita diutus Rasulullah SAW atau para nabi, para rasul diutus untuk mengibadahi Astagfirullah, untuk mengajak beribadah kepada Allah semata. Iya. Ketika tidak terwujud, maka itu yang menjadi perdebatan nanti. Kita ditanya apakah kita bertauhid atau tidak, karena kita sudah diutus atau Rasulullah SAW sudah diutus kepada kita. Jadi ibadah itu adalah tauhid, karena tauhid itulah yang menjadi perdebatan kita. Apakah kita menerima atau mengiyakan, mengikuti dari perintah Rasulullah SAW atau tidak. Kemudian yang ketiga, anna man lam ya'ti bima lam ya'budillah fa fihi ma'na qouli ta'ala. Anna man lam ya'ti bihi lam ya'budillah. Iya. Siapa yang tidak datang dengan tauhid, maka dia tidak akan menyembah Allah. Iya. Karena konsekuensi dari tauhid itu meninggalkan sembahan yang lain. Ya kan? Tidak ada sembahan kecuali Allah. Jadi kalau dia sembah bersama Allah, itu tidak bertauhid. Atau apalagi dia sembah saja selain Allah, tanpa Allah, itu lebih parah. Ya kan? Itu lebih. Artinya dia sama-sama kafir. Iya, tapi yang satunya musyrik, satunya kafir. Iya, kafir. Jadi siapa yang tidak datang dengan tauhid, maka dia tidak akan menyembah Allah. Kenapa? Ini dalam ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Wala antum 'abiduna ma'budu." Iya, saya kan tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dari sembahan yang tidak ada hak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi kalau kita bertauhid, kita tidak akan melihat sembahan mereka, apalagi menyembah dari sembahan mereka. Bahkan diwajibkan untuk kita mengingkari kebatilan dari sembahan itu. Ya, ini konsekuensi dari tauhid. Jadi tauhid tidak hanya kita mengibadahi Allah Subhanahu wa taala semata dan kita tidak mensyirikatkan, tapi bersamaan dengan itu kita juga harus mengingkari. Mengingkari akan kebatilan dari sembahan selain Allah Subhanahu wa taala itu. Karena kita akui bahwasanya ada sembahan selain Allah, tapi kita harus ingkari, yakini akan kebatilan dari sembahan selain Allah itu. Tidak ada manfaatnya, tidak memberikan bahaya, tidak memberikan mudarat, tidak memberikan manfaat, tidak mendengar, tidak melihat. Iya kan? Tidak memberikan hal-hal yang kita inginkan. Yang Allah Subhanahu wa taala mampu dengan segala hal itu. Jadi pertama kita harus mengisahkan Allah dari ibadah. Yang kedua, tidak mensyirikatkan dia. Yang ketiga, kita harus ingkari. Bukan sekedar kita tidak mensyirikatkan, tapi kita ini cocok, ini bisa. Tidak. Tetap kita harus ingkari bahwasanya sembahan ini adalah sembahan yang batil. Sembahan yang batil. Wala antum a'biduna ma'budu. Kenapa? Karena diakui bahwasanya sembahan ini sembahan yang batil. Sembahan yang batil. Dia tidak sembah dan diakui juga. Kemudian yang keempat, ar-rabi'ah hikmatu fi irsalir rusul. Ini hikmah dari diutusnya Rasul itu menyampaikan tauhid, la ilaha illallah. Khamisa anna risalata ammat kulla ummatin. Risalah perintah kepada tauhid, perintah kepada untuk tidak mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, atau pengutusan Rasul itu umum kepada semua umat. Jadi ini bantahan terhadap orang yang mengatakan bahwasanya Rasul itu diutus kepada untuk orang Arab saja, karena Rasulullah SAW dari Arab. Ini tidak. Dikatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Setiap umat. Mau orang Arab, mau orang Ajam, semuanya.
Ini bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan bahwasanya Rasul itu Nabi kita diutus kepada orang Arab saja. Iya, kalau kita tidak. Kita tidak ada. Ini ucapan yang batil ya. Yang keenam, anna dinal anbiya wahid. Iya. Jadi agama para nabi itu wahid, yaitu mengajak kepada tauhid ya. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Iya. Ana fa'budun. Kemudian kata beliau, as-sabi'ah al-mas'alatul kabirah. Ini masalah yang besar. Yang keempat, kata beliau, anna ibadatallahi la tahsulu illa bil kufri bit taghut. Iya. Fa fihi ma'na qawlihi faman yakfur bit taghut. Ini yang saya katakan tadi. Jadi ibadah kepada Allah, tauhid, itu tidak akan tercapai pada kita sampai kita mengakui kekufuran dari taghut itu. Kita harus ingkari dari sembahan selain Allah, ya kan? Bahkan didatangkan ayatnya, kata beliau, fa fihi ma'na qouli ta'ala faman yakfur bit taghut. Iya. Siapa yang kufur kepada taghut, ingkar, tidak akui, iya, mengakui kebatilannya, wa yu'min billah, faqad istamsaka bil 'urwati lusqa lam fisama laha, ya kan? Jadi dia siapa yang kufur, kemudian dikatakan wa yu'min billah. Jadi harus ada kekufuran juga terhadap sembahan selain Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi tidak cukup dengan kita beribadah saja atau kita tidak mensyirikatkan Allah. Iya, tidak cukup sampai situ, tapi diikutkan juga dengan kekufuran kita kepada sembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak benar itu, yang sembahan yang batil itu. Yang kedelapan, anna taghut 'amun fi kulli ma 'ubida min dunillah. Iya. Katakan bahwasanya taghut itu umum. Iya, pada setiap apa yang disembah selain Allah. Ini ya. Jadi kullu ma 'ubida min dunillah fa huwa taghut. Kedelapan, wa musya'ni salasati ayat al-muhkamat fi suratil An'am 'inda salaf. Iya. Wa fiha 10 masail. Awwaluha an-nahy 'anil syirk. Ini surah Al-An'am. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Ya kan? Alla tusyriku bi syai'a ila akhir al-ayah. Al-'ashira al-ayatul muhkamah fi suratil Isra. Wa fiha 18 mas'alatan. Iya. Bada Allah biqaulihi la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda mad'uman makhdula. Ini dia. Larangan terhadap kesyirikan. Ditutup juga wala taj'al ma'allahi ilahan akhar. Iya. Masyaallah, ini bagaimana besarnya iya perintah untuk meninggalkan kesyirikan. Iya. Sangat banyak dalam ayat Al-Qur'an menjelaskan tentang perintah meninggalkan kesyirikan, tidak mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian setelahnya wa nabbahana Allah subhanahu ala 'izami sya'ni hadhihi al-masail biqoulihi dzalika mimma waha ilaika rabbuka minal hikmah, ya kan? Ini menunjukkan besarnya dari perkara ini. Pentingnya perkara ini untuk kita ketahui, ya. Kita wujudkan dalam diri kita tentang tauhid, ya, beribadah kepada Allah semata dan meninggalkan kesyirikan. Yang ke-11 ayat surat An-Nisa allati tusamma ayat al-huquq al-'asharah. Ini dia di wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'in yang saya katakan tadi. Yang ke-12 tanbih ala wasiyati Rasulullah SAW inda mautihi. Iya. Harus perhatikan wasiat Rasulullah SAW. Iya. Bagaimana ketika dia ingin meninggal dia memberikan wasiat kepada kita. Dan saya katakan tadi wasiat itu ya tidaklah disebutkan kecuali itu adalah perkara yang sangat penting. Tidaklah didatangkan wasiat berwasiat kecuali hal itu adalah hal yang sangat penting. Apalagi yang berwasiat ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan menunjukkan pentingnya karena membahas tentang apa? Tauhid. Iya. Apakah ada perkara yang paling penting selain tauhid? Setelah tauhid, tidak ada ya. Tsaniya salis ashar ma'rifatu haqqillahi alaina. Ini di hadis Mu'adz bin Jabal. Selanjutnya ma'rifatu haqqil ibadi alaihi idza addaw haqqahu. Iya. Jadi hak seorang hamba terhadap Allah ada, tapi dengan syarat harus ditunaikan juga
hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak tunaikan, tidak ada hak Allah. Bahkan hak Allah, bahkan dia memiliki hak untuk disiksa. Mustahak lil iqab kalau dia menyelisihi. Berhak untuk mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-15, anna hadhil mas'alah la ya'rifuha aktsarus sahabah. Jelas ya? Karena Nabi SAW larang untuk disampaikan kepada sahabat. Terkhusus untuk Mu'adz bin Jabal saja, insyaallah. Yang ke-16, jawazu kitmani ilmi lil maslahah. Ini dia, boleh untuk menyembunyikan ilmu untuk maslahah. Ini datang ya. Kalau zaman sekarang itu karena permasalahan tentang sifat-sifat misalnya, ini yang bisa membuat orang jadi tidak paham, akhirnya kacau. Ini ada. Ibnu Mas'ud itu dikatakan dia menyuruh kita, atau dia mengatakan untuk kita mengajari manusia apa yang diketahui saja. Jadi perkara-perkara yang mereka bisa tangkap saja. Kalau tidak, jangan. Jangan disampaikan supaya tidak menjadi fitnah. Menjadi fitnah di tengah manusia, ya kan? Dari paling banyaknya adalah permasalahan sifat. Kalau misalnya antum ceramah di masjid awam, antum sampaikan tentang sifat-sifat Allah yang bisa membuat mereka terfitnah sampai jatuh kepada takyif misalnya, dia bagaimanakan dia. Itu jangan, supaya. Tapi kalau sesama penuntut ilmu tidak ada masalah, karena sudah didasari dengan ilmu usul akidah. Kemudian yang ke-17, istihbab bisyaratul muslim bima yasurruhu. Ini kalau membuat seorang itu berbahagia, maka kita sampaikan. Atau hal-hal yang membuat orang bahagia, kita bantu. Ini datang dalam hadis juga ya. Disebutkan bahwasanya ahabbu amali Allah idkhalus surur, inna ahabba amali Allah idkhalus surur ala qulubil muslimin. Ini dia. Bagaimana amalan yang mulia itu di sisi Allah Subhanahu wa taala yang dicintai adalah memasukkan kebahagiaan kepada hati-hati manusia. Kalau membuat sepanjang itu adalah sesuatu yang benar ya. Sesuatu yang benar. Jangan membuat dia bahagia tertawa tapi sesuatu yang dusta. Ini adalah larangannya. Ini tidak boleh. Tapi bagaimana ini disampaikan sesuatu yang benar saja, atau hal yang dibolehkan dari perbuatan atau ucapan. Kemudian kata beliau, al-khawfu min al-ittikal ala sa'ati rahmatillah. Ini bagaimana seorang itu harus takut, merasa aman, kan, dari rahmat Allah. Ini orang-orang munafik. Bagaimana mereka ini merasa aman. Dia melakukan kemaksiatan, dia berharap bahwasanya Allah akan mengampuninya. Nanti akan ada hari di mana saya bertobat. Ini larangan dari hal tersebut. Ittikal ala si'ati rahmatillah. Rahmat Allah luas. Tidak ada yang mengingkari. Tapi kita tidak boleh terputus, dan kita juga terputus dari rahmat Allah, tidak juga kita bergantung, merasa aman. Dari hal seperti ini. Kita katakan saya diberi umur panjang, ini makar dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan ini, diberikan itu, dibukakan dunia, akhirnya kita merasa aman. Nanti kalau saya ini bertobat, akhirnya apa? Tidak sampai sehingga dia meninggal di atas maksiat itu. Ini kita disuruh untuk takut dari bermudah-mudahan dengan hal seperti ini. Yang ke-19, qaul al-mas'ul amma la ya'lam Allah wa rasuluhu alam. Nisful ilm ya. Qaul la adri atau Allah alam, ini nisful ilm. Kemudian yang selanjutnya 20, jawaz takhsis ba'din nas bi'ilm duna ba'd. Ini bolehnya mengkhususkan untuk sebagian manusia dengan ilmu tanpa diberitahukan pada sebagian yang lain. Saya kasih tahu antum begini tanpa yang lain. Ada maziyah mungkin atau apa, ya kan? Ditambahkan ilmu untuknya. Kemudian yang selanjutnya tawadu'u di rukubi himar ma'i irdafi alaihi. Bagaimana Rasulullah SAW mengendarai himar, dan
bagaimana beliau itu berboncengan dengan para sahabat. Tawadu Rasulullah SAW, tidak merasa sombong dengan kerasulannya, kenabiannya. Ya. Dari kendaraannya, dari pertemanannya. Ya. Kalau itu boleh, kalau itu teman bermanfaat, ya, teman saja, ya kan? Teman saja. Kemudian yang selanjutnya jawazu al-irdaf ala ad-dabbah. Ya, Masya Allah, ini saya sampaikan tadi. Bolehnya seorang itu mengendarai kendaraan berupa hewan, berboncengan juga, boleh. Selama itu mampu, jangan sampai menyiksa ya. Fadilatu Mu'ad bin Jabal, keutamaan Mu'ad, ini jelas ya, karena menjadi boncengan Nabi SAW. Wasiat juga banyak diwasiatkan kepada Mu'ad bin Jabal tentang takwa, tentang doa. Ya. Dan yang terakhir, itu sya'ni hadhil masalah, yaitu masalah tauhid. Iya. Besarnya masalah tauhid ini. Baik. Insyaallah di pertemuan berikutnya di hari insyaallah ya, jadi saya kalau misalnya satu bait setujukan, iya kan kita belajar jam 11. Setelah qaul muslah kita lanjut ke tauhid. Jadi bawa saja. Kalau iya, kalau tidak kita tutup. Insyaallah. Setengah jam saja. Setengah jam. Baik. Subhanallah, alhamdulillah,